Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Bu Yuniar. Malam, selamat malam semua. Selamat Ini malam Ibu Yunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuniar, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Malam. Selamat malam Mbak Desti. Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan semangat untuk perkuliahan malam hari ini. Tidak terasa perkuliahan kita sudah berada pada pertemuan ke-6, jadi kurang satu pertemuan lagi di minggu depan, yaitu UAS. Dan untuk UASnya nanti kemungkinan akan di-spill sedikit sama Bu Yuniar, nggih Bu Yuniar. Ya, ya Mbak Desti nanti setelah akhir dari perkuliahan hari ini. Oke, siap. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Saya serahkan kepada Bu Yuniar. Monggo Bu Yuniar. Oke, terima kasih Mbak Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh, Bu. oke. Jadi untuk hari ini pertemuan terakhir kita ya sebelum UAS. Nanti di akhir perkuliahan nanti saya tunjukkan kisi-kisinya. Untuk hari ini materi yang kita bahas itu adalah pasar uang dan pasar falas. Untuk pasar modal, saya kira sudah sebetulnya kalau di reguler ada pasar modal, tapi untuk kelas ini karena pasar modal itu sudah diwakili oleh mata kuliah manajemen keuangan yang sebelum apa namanya perbankan ya, maka pertemuan ini materi yang saya sampaikan adalah pasar uang dan pasar falas. Jadi kalau di pasar uang itu apa yang ada dalam pikiran kita adalah namanya pasar ya, itu adalah pertemuan antara pembeli dan penjual. Nah, sedangkan apa yang ditawarkan di pasar uang itu adalah instrumen-instrumen yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Sedangkan kalau yang pasar falas ini adalah transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Jadi ada nanti istilah yang disebut dengan pasangan mata uang atau pair currency gitu ya. Ini saya izin share screen dulu. Bisa terlihat sudah? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Pak Bu Yuniar tes apa sudah berganti slide-nya? Sudah, Bu. Ganti Oh Bu. ya, oke. Oke, jadi ini kita masuk di bab 9 ya. Jadi sebagai pendahuluan itu dalam ekonomi tradisional, uang yang kita gunakan itu akan sebagai alat tukar ya, di mana ini merupakan suatu barang ya atau benda ya yang diterima oleh setiap orang di masyarakat dan disahkan oleh negara. Kemudian yang kita bahas tadi pasar uang atau money market itu adalah pertemuan antara penjual dan pembeli di mana ada permintaan demand dan penawaran ya terhadap uang itu. Nanti instrumennya setelah pesan-pesan berikut ini ya. Kita bahas dulu yang pasar uang. Definisi pasar uang, definisi pasar uang itu apa itu? Kalau Anda apa namanya sekilas pernah dengar pasar uang atau money market, yang ada dalam pikiran kita adalah produk-produk perbankan ya. Jadi bisa yang disebut dengan sertifikat BI ya. Ini sebentar ini kok nggak ada poinnya. Oke ini.
ada yang disebut call money. Ini semua adalah produk-produk dari pasar uang. Jadi konotasinya pasar uang itu gampangannya itu Anda lihat produk-produk perbankan. Nah, sekilas apa yang pembedaan antara pasar uang dan pasar modal? Ya, kalau sekilas kemarin kita coba sudah jelaskan di mata kuliah manajemen keuangan, apa perbedaan pokoknya. Kalau pasar uang itu berarti kita berinvestasi dalam jangka pendek, ya. Kalau pasar modal itu berarti kita berinvestasi atau apa alat yang kita perjualbelikan itu adalah surat-surat berharga jangka panjang. Jadi produknya kalau di pasar uang, tadi saya sebutkan sebagian, commercial paper, kemudian ada call money. Call money itu ada pinjaman kepada bank yang lainnya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian ada sertifikat Bank Indonesia. Ada lagi nanti kita sebutkan jelaskan satu persatu ya. Ada yang bankers accepted, kemudian SBPU, bukan SPBU ya, SBPU. Kemudian kalau instrumen di pasar modal itu adalah saham dan obligasi. Semuanya kalau di pasar modal itu artinya adalah kita atau pemilik modal itu berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang, gitu ya, lebih dari 5 tahun. Kalau jangka pendek berarti kurang dari 1 tahun. Artinya apa? Kalau kita ingin berinvestasi di mana uangnya nanti bisa kembali ke kita dalam jangka waktu kurang dari setahun, maka lebih baik yang kita pilih adalah instrumen-instrumen yang ditawarkan di pasar uang, gitu ya, di bank. Tapi kalau kita memang ingin meletakkan dana kita dalam jangka waktu yang panjang, tidak kita ambil-ambil gitu ya, itu lebih baik kita meletakkan dana kita di pasar modal. Kemudian tempat transaksinya, kalau pasar uang itu adalah tempat transaksinya penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik ya, namun bertransaksi secara virtual. Bisa juga berfisik, kalau di pasar uang bisa juga fisik. Kalau pasar modal, mana tempat bertemunya ada di Bursa Efek Indonesia, di mana apa namanya, yang membutuhkan dana akan membuat laporan keuangan dan ditampilkan di Bursa Efek. Tujuannya agar apa sebagai prospektus agar calon investor tertarik dengan untuk menanamkan dananya di emiten itu. Kemudian dilihat dari tujuannya, ini tujuannya untuk yang pasar uang ini untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek. Karena memang tujuannya dia berinvestasi itu untuk ditarik kembali dalam jangka waktu kurang dari setahun. Tapi kalau pasar modal tadi untuk tujuan memang benar-benar berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian tentang perbedaan resiko dan imbal hasil atau return-nya, keuntungannya. Kalau di pasar uang, karena resikonya rendah memang ya, jadi bahkan tidak berisiko. Kalau Anda punya deposito, pastikan setiap bulannya dibayar itu bunga deposito ya. Nah, tetapi juga low return. Ini hukum berinvestasi ya. High risk, high return. Low risk, low return. Berbeda sekali dengan pasar modal karena return yang Anda dapatkan tinggi. Tetapi dengan return yang tinggi, resikonya juga pasti tinggi. Kemudian siapa lembaga yang merupakan otoritas tertinggi yang mengatur? Kalau pasar uang adalah Bank Indonesia dan kalau pasar modal adalah OJK dan Bursa Efek Indonesia. Nah, ini perbedaan pokok ya antara pasar uang dan pasar modal. Untuk pasar modal sudah saya jelaskan di mata kuliah manajemen keuangan. Nah, sekarang tujuan pasar uang. Yang pertama adalah tujuannya tujuan pihak menghimpun dana. Berarti siapa ini? Kalau pasar uang kan yang main lembaga perbankan. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Ya, jadi dia menawarkan instrumen-instrumen di mana nanti si investor bisa
mengambil lagi dananya dalam jangka waktu kurang dari setahun. Nah, kemudian untuk tujuan pihak penanam dana, saya sebagai investor, saya beli surat SBI. Maka tujuannya adalah yang jelas saya dapat return, ya. Saya dapat keuntungan, saya dapat penghasilan tambahan dari bunga yang diberikan. Kemudian, apalagi selain saya ingin dapat return, itu istilahnya adalah return itu spekulasi ya. Jadi memperoleh keuntungan dalam waktu yang relatif singkat pada kondisi ekonomi tertentu. Apalagi bermaksud untuk tujuan si pihak penanam modal membantu pihak-pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Nah, ini yang saya katakan tadi, instrumen pasar uang. Jadi, apa saja yang ditawarkan di pasar uang atau instrumen apa saja yang ditawarkan oleh lembaga perbankan. Yang pertama adalah interbank call money. Apa itu interbank call money? Yang disebut dengan interbank call money itu adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga clearing pada bank yang kalah clearing dan kekurangan likuiditas. Maka dia memberi pinjaman kepada bank-bank itu, tapi waktunya singkat, di mana kurang dari 7 hari harus dilunasi. Jadi sudah paham kemarin ya, bank kalah clearing sama bank menang clearing. Bisa minta tolong dijelaskan, maksudnya apa itu bank kalah clearing? Silakan. Siapa yang mungkin bisa mengemukakan pendapatnya? Terjadi karena apa di pertemuan yang kemarin? Apa kira-kira kemarin? Masih ingat nggak? Terjadi karena apa? Kalah clearing ini karena apa? Pembayaran dengan menggunakan uang giral. Jadi kalau misalnya sebuah bank itu menerima tagihan lebih banyak daripada dia membayar, ya, maka akan bersaldo negatif ya yang kemarin ya. Kemudian kalau bersaldo negatif berarti dia terlalu banyak ditalangi, apa ya? Ditalangi bahasa Indonesianya apa tuh? Dibayar dulu oleh bank lain. Padahal itu adalah nasabah kita. Maka kalau saldonya negatif, kita akan mengalami kalah clearing. Kita harus membayar pada bank lain, di mana cek atau BG ya yang kita apa namanya terima itu lebih kecil daripada cek atau BG yang diterima oleh bank lain. Maka di akhir hari itu akan dihitung berapa total hutang dan piutang saya. Nah, ada bank-bank yang memang menyediakan interbank call money, dapat pinjaman. Keuntungannya apa ini? Interbank call money. Keuntungannya apa? Ya, untuk memenuhi tingkat apa? Memenuhi likuiditas ya, agar kadang misalnya likuiditas sebuah bank itu tidak mencukupi, maka sebuah bank boleh mendapatkan fasilitas interbank call money dari bank yang lain. Kemudian yang kedua adalah sertifikat Bank Indonesia. Apa itu maksudnya? Sertifikat Bank Indonesia itu adalah bentuknya surat berharga diterbitkan oleh BI. Ya. Kemudian surat berharga Bank Indonesia ini, sertifikat BI SBI ini itu dalam bentuk atas unjuk. Jadi tidak bernama. Sehingga SBI ini bisa diperjualbelikan. Gitu ya. Nah, tujuannya apa? Investor ini membeli SBI ini.
Jadi tujuan bagi investor ya itu membeli SBI, investornya kan berarti bank. Yang ngeluarin adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia jualan surat berharga. Yang beli adalah bank-bank, gitu ya. Nah, dari investor ini membeli SBI, kenapa? Karena dia kelebihan dana, gitu ya. Sehingga apabila ada kelebihan dana, tapi tetap dana itu tidak diputar kembali, tetap ada di laci bank, maka akan ada apa namanya idle cash, ya, ada kas yang menganggur. Nah, nanti apabila investor ini memerlukan dananya kembali, maka SBI ini bisa dijual ya kepada BI sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah surat berharga pasar uang, SBPU. Apa ini SBPU? Itu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank. Jadi kalau ini tadi dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kalau SBPU ini yang ngeluarin adalah bank atau bisa juga lembaga keuangan. Yang tujuannya apa? Kenapa kok dia ngejual surat berharga? Dia butuh dana, gitu ya. Jadi surat berharga ini yang menerbitkan bank, ya, bank atau lembaga keuangan yang ingin memperoleh dana jangka pendek. Diperjualbelikan kemana? Dengan BI atau bisa juga pihak-pihak lainnya. Yang keempat adalah sertifikat deposito. Jadi, apa itu sertifikat deposito? Apa bedanya dengan deposito yang biasa atau deposito berjangka? Kalau sertifikat deposito ini bukan atas nama. Jadi kalau Anda mempunyai uang, kemudian Anda investasikan dalam bentuk SD, maka lembar ya sertifikat deposito itu nanti tidak bernama. Ya, jadi tidak ada nama Anda. Tapi kalau deposito berjangka, sertifikatnya itu ada namanya. Ya, ada identitasnya. Sehingga kalau punya sifat seperti ini, maka SD itu bisa diperjualbelikan dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Karena tidak bernama atas unjuk. Siapa yang bisa menunjukkan SD itu berarti dialah pemilik uang sebesar yang tertera dalam sertifikat itu. Sedangkan kalau deposito berjangka tidak bisa diperjualbelikan karena dia atas nama. Sehingga siapa yang pemilik uang, pemilik dana yang ada di di bank tersebut itu adalah orang yang namanya tertera dalam sertifikat deposito, dalam deposito berjangka. Kemudian nilai nominalnya sudah tercetak. Jadi dalam bentuk misalnya 10 jutaan, jadi satu lembar 10 juta. Tapi kalau deposito berjangka tidak, tergantung kita menanamkan atau menyimpan dana kita berapa rupiah. Kemudian ditinjau dari penarikan bunga, sertifikat deposito ini bunganya dapat ditarik di muka sehingga mengurangi jumlah yang harus kita setor. Ini perhitungannya sudah pernah kita praktekkan ya di bab berapa itu. Di produk-produk perbankan, bab 2. Kemudian kalau deposito berjangka, bunganya dapat ditarik setiap bulan atau saat jatuh tempo. Itu ya. Jadi kita mengenal ada berapa instrumennya, interbank call money, sertifikat BI, SBPU, sertifikat deposito, dan ini commercial paper. Apa itu commercial paper? Sama, surat berharga juga, kertas berharga juga. Nah, kertas berharga ini bisa diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Jadi agak berbeda definisi dari yang tadi ya. Kalau kita yang tahu
pasar uang itu kan kurang dari setahun, tapi commercial paper ini bisa diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang ini tidak lebih dari 1 tahun. Kelebihannya apa kalau commercial paper ini? Dia tidak perlu menyediakan jaminan, tapi kelemahannya karena nggak ada jaminan, maka kalau ngejual gimana? Agak sulit. Apalagi kalau si penerbitnya ini kurang bonafit. Kemudian kalau ditinjau dari bunga, commercial paper ini tingkat bunganya rendah kalau dibandingkan dengan jenis kredit yang lainnya. Jadi kalau orang untuk tingkat suku bunga ini jadi yang dia bayarnya lebih murah karena suku bunganya rendah. Kelemahannya apa? Dana yang diperoleh memang hanya dipakai untuk modal kerja saja. Itu ya. Ini tentang commercial paper. Kemudian ada lagi instrumen yang lain, itu adalah treasury bills atau T-bills. T-bills ini adalah sebuah instrumen pasar modal yang diterbitkan, tapi diterbitkan oleh Bank Sentral, oleh BI. Jangka waktunya 1 tahun. Jadi untuk T-bills ini sifatnya adalah atas unjuk. Jadi tidak bernama. Keuntungannya apa T-bills ini bagi pembeli? Siapa yang beli T-bills ini? Jadi adanya faktor kepercayaan, ya, ini akan dibayar kembali. Kenapa? Karena yang menerbitkan ini adalah bank pemerintah. Jadi T-bills ini khusus yang penerbit T-bills ini adalah lembaga pemerintah. Kemudian ada lagi yang ketujuh adalah repurchase agreement. Repurchase agreement itu adalah bentuk surat berharga juga, kertas berharga. Ini bisa diperjualbelikan dengan perjanjian tertulis. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya itu adalah si penjual, ya, berarti dia akan berhak atas uang, ya. Dia akan membeli kembali surat berharga itu. Jadi nanti transaksi repurchase agreement ini akan diperjualbelikan secara diskonto. Diskonto itu apa? Nanti ada contohnya, perhitungannya. Oke ya. Kemudian Bu Yuniar lanjut di pasar valuta asing. Jadi kalau falas berarti nanti kita akan membandingkan antara kurs Indonesia rupiah dengan mata uang asing. Jadi pasar falas itu adalah atau sering disebut foreign exchange market. Pasar berarti ketemunya si penjual dan si pembeli. Apa yang diperdagangkan? Yang diperdagangkan adalah mata uang. Gitu ya. Jadi kalau penjualan falas biasanya bank devisa, kalau bukan bank devisa tidak bisa untuk menjual ini. Nah, nanti Anda akan mengenal yang namanya kurs jual dan kurs beli. Jadi hati-hati pada saat Anda menentukan kalau menukarkan rupiah dengan dolar, pakai kurs jual atau beli. Kalau menukarkan lagi misalnya dolar ke rupiah itu masuk di kurs jual atau beli. Nah, ini yang kurs jual ini maksudnya adalah bank yang menjual. Ya. Jadi kalau misalnya saya jual mata uang dolar ke rupiah, maka saya yang jual, bank yang beli. Patokannya adalah bank. Ya, bank itu jual atau beli. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk kurs jual ini adalah jual bagi bank pada saat bank yang ngejual. Beli pun juga begitu. Ini adalah bank yang beli pada saat kondisi bank yang membeli.
Kemudian keuntungannya dari mana? Kalau kita bermain falas itu adalah dari selisih antara pada saat kita ngejual ya $1 berapa rupiah, kemudian pada saat kita membelinya dulu. Jadi kalau misalnya saat kita beli ya itu $1 13.000, kemudian saat kita jual dolarnya adalah 15.000 kita ngejual, maka kita ada keuntungan sebesar 2.000 per dolar. Gitu ya. Kemudian untuk penulisan kurs penentuannya itu ada tampilannya, nanti ada yang berupa direct rate atau bisa juga dengan tampilan indirect rate. Jadi sering kita tahu di sini kalau yang direct rate itu tuannya menempatkan mata uang domestik di depan dulu. Jadi misalnya Rp9.000 sama dengan $1. Artinya di sini setiap Rp9.000 bisa ditukar dengan $1. Jadi rupiahnya dulu, domestik dulu yang didulukan. Ada lagi yang cara penulisannya adalah indirect rate. Ya, artinya mata uang negara asing yang didulukan, yang di depan, baru kemudian yang domestik. Seperti ini misalnya 111 US dollar sama dengan $1. Artinya sekian dolar ini bisa ditukar dengan $1. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa kita bertransaksi dengan menggunakan falas? Itu yang pertama adalah karena memang untuk transaksi pembayaran. Contohnya kalau ada perdagangan luar negeri, ekspor-impor. Misalnya A ini adalah importer, berarti dia beli barang dari luar negeri, beli mobil atau beli apa, yang ngejual adalah orang Jerman sebagai eksportir. Gitu ya. Nah, sekarang antara penjual dan pembeli ini dia membayarnya pakai kalau Jerman apa mata uangnya ini? Dutch ya, Dutch Jerman ya. Kemudian kalau Indonesia rupiah. Kalau misalnya kejadian seperti ini, pemilihan falasnya itu bagaimana? Haruskah dengan menggunakan dolar atau rupiah? Nah, yang pertama, kalau pembayaran dengan mata uang eksportir, berarti mata uangnya ini Dutch ya, maka transaksi jual beli falas ini berarti terjadinya di mana? Di Indonesia. Sehingga importir ya harus beli Dutch Jerman dulu. Kemudian baru dikirim ke Jerman. Dalam bentuk apa? Mata uang Dutch. Kemudian alternatif kedua, kalau pembayaran uangnya itu kita pakai rupiah saja, maka transaksi jual beli ini terjadinya di mana? Di Jerman, di negaranya eksportir. Sehingga PT B di Jerman ini harus lebih dulu menukarkan rupiah ke Dutch Jerman, di Jerman. Gitu ya. Nah, sekarang kalau pembayarannya dengan menggunakan US dollar. Bagaimana kalau apa namanya? Dengan US dollar? Transaksinya di mana? Kalau dengan menggunakan US dollar, maka terjadinya transaksi itu bisa di negaranya importer atau bisa juga di eksportir. Makanya apa namanya perjanjian perdagangan internasional itu memang menyukai dengan mata uang dolar. Gitu ya. Kemudian tujuan kedua, kenapa kok orang suka bertransaksi dengan falas? Itu karena dia ingin mempertahankan daya beli. Dengan cara bagaimana? Devaluasi. Apa itu devaluasi? Devaluasi itu adalah kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang rupiah. Jadi memang sengaja menurunkan nilai
mata uang rupiah. Nah, sekarang akibatnya apa? Kalau ada orang yang megang duit rupiah di dalam negeri, akibatnya apa? Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ini jadi turun. Sehingga apa? Daya belinya juga turun. Ya, kenapa? Karena dulu 1 rupiah misalnya, $1. $1 itu dulu 13.000. Sekarang dinaikkan $1 menjadi 15.000. Maka orang kalau beli barang-barang dari luar negeri akan merasa berat, ya, daya belinya turun. Tetapi tujuannya apa? Ada tujuan tertentu, ya. Pemerintah itu kenapa kok mengadakan devaluasi? Tujuannya adalah agar menurunkan impor, sengaja diturunkan impor. Kenapa? Karena tidak terbeli, harganya jadi mahal semua. Karena barang-barang luar negeri dengan menggunakan dolar. Kemudian tujuannya lagi apa? Agar produk-produk lokal ini apa? Meningkat konsumsinya, banyak yang beli. Ya, di dalam negeri orang-orang suka dengan produk-produk dalam negeri. Nah, contoh ini ya. Pemerintah melakukan devaluasi sebesar 50% terhadap mata uang US dollar. Sebelum devaluasi, $1 itu cuma 9.000. Karena dia melakukan devaluasi jadi berapa kira-kira? Ini naik 50%-nya. 50%-nya kan 4.500. Jadi berapa? Jadi sekarang $1 menjadi 13,5. Jadi mahal. Jadi kalau misalnya ini sebelum devaluasi itu si A itu gang duit 90 juta rupiah, ya, pas harga dolarnya masih satu dolar itu 10.000, maka setelah devaluasi jadi berapa nilainya? Berapa dolar? 90 juta dibagi, ya, dibagi berapa? 13,5. Jadi dia pegang itu senilai 6,667 US dollar. Gitu ya. Jadi daya belinya turun. Karena dengan uang segitu sekarang hanya bisa buat beli apa gitu ya. Kemudian kenapa orang bertransaksi dengan menggunakan valuta asing? Yang ketiga itu karena dia ingin mengirim uang ke luar negeri memang. Jadi transfer ke luar negeri. Contohnya ini, ada seseorang namanya Arbi, dia ingin ngirim 10.000 US dollar. Tujuannya ke California. Nah, pada saat itu kurs jualnya $1 adalah 9.000. Ya, kurs jualnya. Kalau misalnya pengiriman dengan mata uang dolar, ya, transaksi falas terjadinya di Indonesia, maka Arbi ini harus bayar berapa? Bayar tinggal dikalikan, ya. Berapa? 90 juta rupiah. Jadi nilainya 90 juta rupiah. Kemudian yang keempat, kenapa kok menggunakan falas? Itu karena ingin mencari keuntungan. Kenapa kok mencari keuntungan? Karena dia ingin mencari selisih antara kurs pada saat jual dan pada saat beli dulunya. Berikutnya yang kelima adalah karena hedging. Hedging atau dalam bahasa Indonesianya itu mungkin Anda sering dengar istilah lindung nilai. Atau bisa juga disebut dengan pemagaran risiko. Jadi apa itu hedging? Hedging itu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang nggak terduga. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah karena kita tahu kurs itu naik turun, ya. Jadi khawatirnya begini, pada saat kita beli, saya jadi importer. Dulu kurs $1 itu adalah cuma 10.000. Tahu-tahu dia bisa
memberi peluang atau cara pembayaran secara kredit. Bisa dibayar setengah tahun yang akan datang. Tetapi tiba-tiba pada saat kita mau bayar, kursnya yang berlaku adalah 15.000. Berarti kita rugi berapa? 5.000. Dulu kita waktu ngutang itu $1 cuma 10.000. Nah, pada saat kita membayar, melunasi, itu $1 jadi 15.000. Maka perlu di hedging, dibuat sebuah perjanjian. Ya, nah, maksudnya gimana perjanjian itu? Ini tujuannya adalah meminimalkan resiko kerugian karena adanya prediksi kurs itu naik secara terus-menerus. Jadi kalau kita mau bisnis dengan orang luar negeri, kalau kursnya seperti itu kan terjadi apa? Kekhawatiran, ya, resikonya tinggi. Contoh, ada perusahaan sebut saja PTA, ya, dia punya utang dalam falas. Artinya A ini pernah beli ke luar negeri, di mana nilainya adalah pada saat itu $1 sama dengan, ini utangnya 10.000 US dollar. Dalam waktu 1 tahun, di mana 1 US dollar waktu itu nilainya adalah $1 9.500. Nah, sekarang untuk mengurangi kerugian, khawatirnya nanti pada saat saya mau bayar nih setahun yang akan datang, jadinya bisa 12.000 $1. Nah, untuk mengurangi resiko itu, PTA dan si penjual itu bersepakat kedua belah pihak melakukan kontrak 1 tahun, di mana kursnya ditentukan. Apapun yang terjadi, kurs nanti $1 kita kasih patokan 11.000. Nggak tahu itu nanti kursnya pada saat 1 tahun yang akan datang jadi 12.000, $1 12.000, atau jadi 15.000, atau jadi 20.000, atau bahkan turun menjadi 9.000, ya. Kita buat janjian. Inilah yang disebut dengan hedging. Ya, jadi setelah 1 tahun PTA harus membayar dengan kurs apapun yang terjadi ditetapkan, $1 pasti 11.000. Nah, sekarang ada dua kemungkinan ini. Ya, kalau misalnya ternyata 1 tahun berjalan yang akan datang, kursnya saat itu 10.000, ada disepakati 11.000 ya. Nah, tapi mau nggak mau kita harus sesuai dengan kesepakatan 11.000. Maka A tetap membayar dengan patokan $1 11.000, bukan 10.000. Karena sudah ada perjanjian. Apapun yang terjadi, patokannya $1 11.000. Berarti seharusnya dibayar berapa? Yang seharusnya dibayar 10.000 US dollar utangnya dikali 10.000, 100 juta. Nah, yang dibayar akhir tahun karena apapun yang terjadi 11.000 $1, maka inilah yang dibayar. Sehingga untung atau rugi? PTA? PTA rugi. Iya, PTA rugi. Nah, sekarang sebaliknya. Tadi yang disepakati kan 11, apapun yang terjadi, gitu ya. Ternyata ada kasus yang kedua, 1 tahun yang akan datang, $1 itu 13.000. Ya, jadi dari 9,5, kemudian 1 tahun yang ada jadi 13.000. Maka bagaimana cara menghitungnya? Dia ini untung atau rugi? Nah, kita lihat ya, seharusnya dibayarkan 10.000 kali 13.000, kan saat itu kan berlaku 13.000, harusnya ini. Tetapi karena sudah dihedgingkan, ya, diberi lindung nilai, ada perjanjian hedging, maka yang dibayar itu adalah hanya 10.000 US dollars dikali 11.000 nilai yang dihedgingkan tadi. Sehingga untung atau rugi? Untung. Ya, untungnya adalah 20 juta. Gitu ya. Kemudian contoh 2 ini misalnya. Ada PTA, dia ini punya piutang kepada PTB. Jadi yang ngutang adalah B. Jadi yang punya utang adalah B. Tanggal 28 Mei 2022 misalnya. Berapa utangnya?
piutang A atau utangnya B adalah 10.000 US dollar. Di mana nanti bisa dilunasi 1 tahun yang akan datang. Berarti 28 Mei 2022 ke jatuh temponya 28 Mei 2023. Kurs saat terjadinya piutang ini dulu tahun 2022 itu semula adalah 9.500. Kemudian untuk mengurangi resiko itu PTA dikontrakkan atau dihedgingkan, dibuat surat perjanjian seperti tadi kepada PTC. Jadi perusahaan lain lagi. Ya, kursnya adalah $1 11.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya setahun yang akan datang nih kejadiannya pada saat jatuh tempo, kursnya menjadi 10.000, padahal tadi 9.000 ya, dihedgingkan 11.000. Maka bagaimana Anda menganalisa antara apa yang terjadi terhadap PTA dan PTC? PTA tadi adalah yang ngutangin dan PTC ini dikontrakkan atau dihedgingkan kepada PTC. Jadi ada pihak ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya kalau tadi menjadi apa? 10.000, 9,5 menjadi 10.000, dihedgingkan 11.000. Cara menghitung gimana? A atau C ini rugi atau untung? Caranya adalah kurs saat jatuh tempo adalah 10.000, ya kan? Kemudian dihedgingkan 11.000, seharusnya yang diterima oleh PTA yang ngasih utangan tadi adalah 100.000, tapi jumlah yang diterima sesungguhnya terjadi adalah dihedgingkan 11.000. Sehingga PTA untung berapa? Untung atau rugi? PTA Untung, Bu. jadi untung. Untungnya berapa selisihnya? 10.000. Tetapi Juta. PTC rugi. Ya, PTC rugi. Karena menghedgingkannya adalah kepada PTC, pada pihak ketiga. Berikutnya kalau pertanyaan kedua, itu tadi kalau kursnya pada saat jatuh tempo 10, ini sekarang 13. Padahal dihedgingkan 11.000. Ya, maka caranya adalah jumlah yang seharusnya diterima oleh A, itu tadi adalah 10.000 US dollar dikali 13.000. Jadi 130 juta. Kemudian kenyataannya yang diterima oleh PTA itu adalah 10.000 US dollar kali hedgingnya 11.000. Berapa dikalikan? 110 juta. Berapa selisihnya? 20 juta. Sehingga dapat dikatakan A antara ini dan ini dihedgingkan 110, yang seharusnya diterima 130, berarti A-nya rugi. C-nya gimana? Untung. Gitu ya. Jadi ini banyak praktik yang menggunakan prinsip hedging. Kemudian berikutnya adalah kemudahan berbelanja. Jadi orang bertransaksi dengan menggunakan valuta asing itu karena untuk kemudahan berbelanja. Misalnya Anda pergi ke luar negeri, kemudian Anda pasti ada keinginan untuk membeli falas ya, daripada Anda membawa ke sana dengan menggunakan rupiah. Kemudian jenis transaksi falas. Ada yang disebut dengan transaksi tunai atau spot. Kemudian ada lagi transaksi tunggak, ya, dan ada lagi transaksi barter. Ya, apa itu yang disebut dengan transaksi spot? Transaksi tunai atau transaksi spot. Artinya di sini adalah penyerahan falas ini sudah ditetapkan dalam 2 hari kerja. Jadi misalnya kalau kontrak jual beli falas itu nanti ditutup tanggal 10, ya, maka tanggal penyerahannya atau value date-nya dilakukan tanggal 12. Jadi kalau sudah ditetapkan 2 hari kerja, maka
Nanti penyerahannya dilakukan tanggal 12. Nah, kalau hari libur, kalau pas tanggal 12 itu libur, maka penyerahannya adalah di tanggal berikutnya. Nah, 3 cara penyerahan ini adalah value today, ada value tomorrow, ada value spot. Nanti Anda bisa baca sendiri, ini teorinya ya. Kemudian yang transaksi tunggak atau forward contract. Artinya apa ini? Penyerahannya kapan? Penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang. Baik itu nanti bisa mingguan, ya, bisa bulanan. Ya. Jadi transaksi ini memang sering disebut dengan transaksi berjangka. Nah, kursnya bagaimana kalau menggunakan forward contract ini? Kursnya nanti ditetapkan saat waktu kontrak dilakukan. Ya. Tapi pembayarannya kapan? Dilakukan beberapa waktu yang mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Ini transaksi tunggak. Sedangkan ada lagi yang disebut dengan swap atau barter atau tukar pakai. Artinya di sini adalah menggunakan kombinasi antara pembeli dan penjual dalam 2 mata uang secara tunai. Gitu ya. Jadi transaksi ini untuk jangka waktu tertentu, transaksi barter, jumlah pembelian suatu mata uang ini biasanya selalu sama dengan nilai salesnya. Sehingga kalau bisa kita simpulkan perbedaan antara barter, spot, sama forward ini apa? Kalau spot sama forward ini transaksinya hanya 1 kali aja, saat beli atau saat jual. Kalau barter, ini tujuannya apa? Menjaga resiko kerugian kalau ada perubahan kurs. Kemudian materi ini saya lanjutkan ya untuk margin trading. Apa itu margin trading? Jadi yang disebut dengan margin trading itu kegiatan membeli falas secara terus-menerus di suatu pasar. Tujuannya apa? Menjual kembali. Ya, untuk dijual kembali ke pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Jadi misalnya ini contoh ya, kita masuk di contoh. Kalau misalnya 1 Dutch itu sama dengan 1 Dutch Jerman itu sama dengan 0,80 US dollar di New York. Ya. Sedangkan kalau di Paris sana 1 dolar nggak sampai sekian, tapi 8,40. Maka orang cenderung bagaimana kira-kira? Ingin apa? Memainkan selisih ini. Ya kan? Jadi beda antara 1 dolar di Indonesia kok sekian ini ya, sekian 1 rupiah, 1 DM sama dengan ini di New York. Tapi di Paris beda. Nah, kira-kira dimainkan dengan cara bagaimana ini? Akhirnya apa? Ada si pembeli Dutch di Paris. Dia akan jual ke New York. Kenapa? Lebih murah di sini. Keuntungannya berapa? Sepersekian gitu ya. 0, ini sama ini 0,010 karena lebih murah di sini. Jadi transaksi-transaksi seperti ini yang disebut dengan apa istilah? Margin trading. Gitu ya. Contoh misalnya, ada seseorang namanya Bapak Roy. Dia ingin melakukan margin trading.
Dia minta pada BNI, dia beli 100.000 US dollar. Di mana kurs transaksinya, kursnya yang berlaku saat itu, 1 US dollar itu sama dengan 269 yen, mata uang Jepang. Pak Roy cukup menyerahkan ke BNI sejumlah berapa? 100.000 US dollar. Nah, esokan harinya, dia ingin jual falas itu. Ya, saat yen naik menjadi 1 dolar sama dengan 270 yen. Ya, maka dalam waktu sehari dia dapat untung berapa ini? Kalau dia memainkan margin trading, dia akan dapat keuntungan berapa? Berapa? 1 kali 100.000 US dollar keuntungannya. Karena 1 kan ini ya, 269 ke 270. Nah, misalnya besok harinya dia ingin jual falas itu karena butuh duit, habis dibeli terus jual ya. Saat yen turun, turunnya jadi berapa? Bukan 270 tapi 260 harganya yen sekarang. Maka dalam waktu sehari Pak Roy ini untung atau rugi? Rugi. 270 jadi 260. Berapa kerugiannya? Kerugiannya adalah 9 dikali dengan berapa? 100.000 US dollar. Jadi kerugiannya adalah 900.000 US dollar. Itu ya, itu tentang margin trading. Memanfaatkan beda tempat antara harga suatu falas di negara satu dengan negara yang lain. Nah, sekarang apa hubungannya? Apa ada interaksi antara pasar uang dan pasar falas? Jadi kalau kita ingin menyimpan atau menanamkan modal kita di pasar uang, kita ini harus bisa mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya apa ini? Contoh. Hari ini misalnya hari Jumat tanggal 28 Mei ya 2020. Ini hari libur. Anggap aja tanggal merah. Penanam modal punya dana yang besar untuk diinvestasikan, di mana kursnya hari ini adalah 1 dolar 9.000 rupiah misalnya. Kemudian harga pasar uang itu artinya bunga ya. Kalau kita menanamkan di pasar uang itu adalah bunganya 17% per tahun per annum. Jadi kalau misalnya kita mendepositokan atau membeli surat berharga itu pokoknya instrumen-instrumen di lembaga di pasar uang itu bunganya adalah 17% per tahun. Nah, kemudian hari berikutnya adalah misalnya hari kerja berikutnya adalah hari Selasa. Dari Sabtu tutup, Minggu tutup, Senin anggap aja libur, baru Selasa masuk. Sekarang investasi mana yang akan dipilih oleh investor? Enaknya. Apakah harus membeli falas atau dibelikan instrumen pasar uang? Ya. Nah, caranya adalah bagaimana mencari nilai tambah selama masa libur tadi. 28 Jumat, 29 Sabtu, 30 Minggu, Senin 31. Libur 3 hari berarti ya. Kita lihat dulu, kurs tanggal 28 Mei tadi adalah 9.000. Bunga di pasar 17%. Jangka waktunya adalah 3 hari. Jadi kalau ingin mencari nilai total itu ada berapa?
nilai tambahnya berapa? 3 hari dikalikan 17% dikali 9.000. Kemudian dibagi 360. Kenapa 360? Karena ini 3. 3 hari dari 360 hari. Berapa nilai tambahnya? 12,75. Jadi nilai totalnya berapa? 9.000 ditambah 12,75. Jadi berapa? 9.012,75. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa dari sini? Kalau kurs ditambah dengan nilai tambah yang lebih besar dari nilai total, nilai totalnya berapa tadi? 9.000 ini ya, 12,75. Maka sebaiknya investor ini membeli falas saja karena lebih menguntungkan. Nah, kalau kurs ditambah dengan nilai tambahnya tadi ini ternyata lebih kecil, ya, maka sebaiknya investor membeli pasar uang. Jadi dengan perhitungan ini diharapkan nanti pada saat Anda dihadapkan pada dua pilihan, beli falas saja atau diletakkan di instrumen pasar uang saja, ya, maka caranya adalah seperti ini. Ada lagi contoh kedua. Pada contoh satu di atas, misalnya kondisi di hari Senin diperkirakan seperti ini. $1 9.030. Maka Anda diminta menganalisa enaknya falas atau pasar uang. Sebaliknya kalau misalnya di hari Senin itu harganya 9.010, maka bagaimana? Anda beli falas atau investasi di pasar uang saja, di bank saja. Nah, jawaban yang pertama, kalau kursnya $1 9.030, karena $1 itu lebih dari 9.012 tadi, ya, 9.012,75, ya, karena kan 9.030 nih. Maka sebaiknya investor membeli apa? Falas atau instrumen pasar uang? Lebih besar. Maka lebih baik membeli falas. Sebaliknya 9.010 ini kan lebih kecil daripada 9.012 dari hitungan ini tadi, nilai totalnya. Maka sebaiknya kita membeli instrumen di pasar uang, bukan falas, bukan beli falas. Tapi dana Anda bisa diletakkan di sertifikat surat berharga milik perbankan. Gitu ya. Oke, ini adalah slide terakhir di pertemuan hari ini. Saya lanjut dengan latihan. Saya coba tunjukkan dulu sebentar. Sudah tampil? Sudah tampil belum? Sudah ya? Nanti soalnya ini ada nomor 1, AB, 2 AB, 3 AB, 4, 5, 6. Jadi yang soal pertama tentang devaluasi, ya, nanti jadi berapa untuk nilai setelah devaluasi. Kalau si X ini memegang uang senilai 150 juta, dibedakan antara sebelum dan sesudah devaluasi. Soal yang kedua adalah tentang transaksi falas. Kemudian yang ketiga itu adalah hedging, ya, dihedgingkan, tapi tidak ada pihak ketiga antara B saja, ini B dan satu pihak lain. Kemudian yang keempat, ini hedging juga, tapi ada pihak ketiga, ada 3 pihak, C, D, dan E. Kemudian nomor 5 adalah margin trading.
Kemudian yang keenam ini adalah apa materi yang terakhir tadi? Ya, ini margin trading juga ya, yang keenam. Nah, untuk penentuan soal mana yang harus Anda kerjakan, tuh coba kita lihat, masih ingat ya, nomor absennya. Yang absen bagian A itu absen nomor 1 sampai 5, silakan Anda kerjakan nomor 1 dan 2. Yang merasa nomor absen bagian A itu 6 sampai 10, nomor 2 dan 3. Nomor absen 11 sampai 15, nomor soal 3 dan 4. Begitu juga yang B, ini silakan Anda merasa di nomor absen berapa, itu ya. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi setiap dikerjakan secara individu, nanti ini masuk di penilaian keaktifan sebagai nilai tambah. Nanti saya minta secara sukarela masing-masing nomor 1, 2 sampai 6 siapa yang berkenan untuk mempresentasikan jawabannya. Gitu ya. Soalnya sudah di-share Mbak Desti? Sudah Bu, ini di room chat juga sudah ada. Oh ya, oke. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya berapa menit? 20 menit? 15 atau 20? 20 Oke, menit, 20 ya. Bu. 20 ya? Ya. Oke. Oke, nanti kita presentasikan secara bergantian ya. Oke, selamat mengerjakan. Mohon maaf Junior, sepertinya sudah 20 menit lalu. Ya, sudah selesai semua? Ya, Bu. Sudah ya. Oke, kita mulai untuk yang penyelesaian nomor 1. Silakan. Ya, Bu. Gracia. Gracia. Oke, Mbak Gracia, silakan. Izin saya scan ya, Bu. Boleh. Nomor 1, pemerintahan melakukan devaluasi sebesar 40% terhadap mata uang US dollar. Sebelum devaluasi, nilai tukar 1 US dollar yaitu 15.000. A. Berapa nilai tukar US dollar setelah devaluasi? Pemerintahan melakukan devaluasi sebesar 40% terhadap mata uang US dollar. Sebelum devaluasi, nilai tukar 1 US dollar 15.000. Maka nilai tukar US dollar setelah devaluasi adalah sebagai berikut. Nilai sebelum devaluasi 1 US dollar 15.000, devaluasi 40% kali 15.000 sama dengan 6.000. Nilai 1 US dollar setelah devaluasi menjadi 21.000. Lanjut ke B, jika sebelum devaluasi misal si X memegang uang rupiah senilai 150 juta, maka setelah terjadi devaluasi berapa US dollar nilai uang tersebut? Jika sebelum devaluasi si X memegang uang rupiah senilai 150 juta, yaitu sama dengan 10.000 US dollar, maka setelah terjadi devaluasi uang tersebut adalah 150 juta dibagi 21.000 menjadi US dollar 7,143 dibulatkan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali, Mbak Gracia. Ya, jawabannya sudah benar untuk soal nomor 1. Kemudian beralih ke soal 2. Silakan, siapa? Ya, Bu. Ya, Mbak Dona Sabila. Betul? Ya, silakan Mbak Dona. Bu, sebelumnya saya mohon izin ya Bu, laptop saya agak error. Tapi saya coba share screen dulu, siapa tahu mau Bu. Mm-mm. Ya, ya itu sudah muncul. Silakan dijelaskan, Mbak Dona. Iya, Mbak Dona, silakan. Itu suaranya masih dikunci itu, Mbak Dona.
bentar Bu. Bu, saya nggak share screen ya Bu, soalnya susah ini Bu, laptopnya. Nggak apa-apa ya Bu? Mm. Iya, cuman lebih baik pakai share screen ya. Coba nanti Mbak Dona serahkan aja di apa namanya di learningnya ya, karena sekaligus kita bahas lebih mudah ada visualisasinya ya Mbak Dona ya. Nggak apa-apa nanti tetap dikirim. Ini Mbak Dona sedang Kelihatan nggak Bu? berusaha untuk ya nggak apa-apa ini dijelaskan aja. Oh, ya. Baik Bu, untuk bentar Bu. Soalnya tadi, bentar ya Bu. Baik Bu, izin menjawab untuk yang poin A itu jawabannya itu si A harus membayar 320 juta setara dengan 25 US dollar. Dan untuk jawaban B-nya terjadi di Texas Bu. Ya, kemudian Itu Bu. Soalnya nggak bisa di share screen Bu. Laptopnya ya, error. oke. Ya, nggak apa-apa Mbak Dona. Oke, mungkin yang lain ada yang mencoba nomor 2, silakan. Yang nomor absen 1 sampai 5 itu bisa mengeksplor hasilnya. Absen nomor 6 dan 10 juga bisa. Nomor 11 sampai 15 juga bertugas nomor 2. Nomor absen 31 sampai 35. Saya Bu, Ya, silakan. Siapa ini? Angel Karunia. Angel. Ya, Mbak Angel. Suaranya bisa agak dikeraskan ya Oh ya, volumenya. share screen ya Bu. Iya. Suaranya juga kurang keras. Terdengarkah Bu? Iya, oke. Silakan. Untuk soal nomor nomor 2, si A ingin mengirim uang 25.000 US dollar tujuan Texas USA, kurs jual 1 US dollar sama dengan 13.000 rupiah. A. Jika pengiriman dengan mata uang US dollar, maka transaksi falas terjadi di Indonesia. Si A harus membayar 325 juta dengan perhitungan, bentar Bu, dengan perhitungan 25.000 US dollar dikali 13.000 rupiah atau setara dengan 25.000 US dollar. Yang kedua, yang B, jika pengiriman uang menggunakan rupiah, maka transaksi valuta asing terjadi di Texas. Sekian, Bu. Pengiriman uang rupiah maka transaksi terjadi di Texas ya. Oke. Terima kasih Mbak Angel. Kemudian lanjut di eh, soal yang ketiga. Mungkin ada sukarelawan yang ingin Iya, menjelaskan. Erna Bu. Ya, silakan Mbak Erna. Oke. Eh, malam Bu Yunia, terima kasih. Ini saya mencoba untuk menjawab nomor 3, PTB. Ini langsung aja ya Bu ya. Untuk PTB mempunyai utang falas senilai 20 dolar. Jika waktu 1 tahun kurs berlaku 1 dolar 10.000 untuk mengurangi resiko kerugian, maka PTB melakukan kontrak 1 tahun dengan kurs 1 dolar 13.000. Artinya setelah 1 tahun maka PTB harus membayar dengan kurs senilai 13.000. Pertanyaannya, jika ternyata 1 tahun berjalan kurs 1 dolar 12.000, maka berapa yang harus dibayar PTB di akhir tahun dan berapa keuntungan atau kerugian yang dialami PTB. Untuk selanjutnya, jika ternyata setelah 1 tahun berjalan kurs naik menjadi 1 dolar 15.000, maka berapa yang harus dibayarkan juga. Nah, diketahui utang B dalam falas US 20.000, kurs kontrak 1 tahun 13.000, skenario-nya kurs naik 12.000 per US, untuk B kurs naiknya 15.000. Jawabannya,
Jika ternyata 1 tahun berjalan kurs naik, maka berapa yang harus dibayar? Jumlah yang harus dibayar adalah 13.000 US kali 20.000 sama dengan 260 juta. Jumlah yang dibayar di akhir tahun 12.000 kali 20.000 sama dengan 240 juta. Berapa keuntungan? Dan di sini mengalami kerugian yaitu 20 juta dari 260 juta dikurangi 240 juta. Untuk yang B, jika ternyata setelah 1 tahun berjalan kurs naik, 1 dolarnya 15.000, maka yang harus dibayar adalah 13.000 US kali 20.000, 260 juta. Jumlah yang dibayar di akhir tahunnya 15.000 US kali 20.000, 300 juta. Di sini PTB mengalami keuntungan, yaitu 300 juta, mengalami keuntungan 40 juta. Dari 300 juta dikurangi 260 juta. Kesimpulannya adalah PTB mengalami kerugian 20 juta, dan untuk yang B, PTB mengalami keuntungan 40 juta. Itu Bu dari saya. Terima kasih Bu. Ya, sudah betul untuk Mbak Siti Ernawati sudah menyelesaikan, sudah mempresentasikan hasil dari jawaban soal nomor 3. Lanjut, soal nomor 4. Silakan. Sofi, Bu. Ya, Mbak Sofi, silakan. Maaf, Bu. Tidak bisa share screen. Ya. Mungkin ada yang lain yang bisa lebih visualisasinya bisa kelihatan. Antik, Soal Bu. nomor 4. Ya, silakan Mbak Antik. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Sudah kelihatan, Bu? Masih belum. Ya, sudah kelihatan. Oke, tadi pertanyaannya adalah ini soal heading ya, Bu. Ya. Kurs saat langsung aja ya, Bu. Kurs saat Silakan. jatuh tempo adalah 13.000, dihedingkan 14.000 rupiah. Jumlah yang harus diterima PTC adalah 13.000 US dikali 13.000 sama dengan 169 juta. Sedangkan jumlah yang diterima Invek PTC 13.000 US dikali 14.000 sama dengan 182 juta. Jadi PTC untung 13 juta dan PTE rugi 13 juta. Untuk Coba itu jawaban yang diperlihatkan. Sepertinya kenapa, kok Bu? nggak gerak itu ya. Ini gerak, Bu. Yang lain mungkin bisa kelihatan gerak ya. Ini di saya kok tetap ya. Tidak ada perhitungan di sini. Ada nggak kelihatan ya, Bu? Nggak kelihatan. 13 juta kali 13.000 Ya, US kali 13.000 rupiah. Nggak nggak kelihatan, Bu? kelihatan ini. Nggak kelihatan. Oh, Ada, Mbak. Nggak kelihatan, Kak. saya sudah share screen sih. Nggak kelihatan ya, Bu? Nggak kelihatan. Kelihatan cuman pasar modal, interbank call money. Oh, kok yang saya share beda ya, Bu? Mungkin iya, mungkin beda mungkin yang diklik ya. Coba kotaknya pilih yang hasil jawaban Anda itu. Sudah kelihatan kah, Bu? Sebentar. Nah, ini baru kelihatan. Kelihatan, Bu? Silakan. Kelihatan Ya, ya. berarti ya, jadi PTC 13 US dikali 13.000 169 juta. Jumlah yang terima PTC Invek 13.000 US dikali 14.000 sama dengan 182 juta. Jadi PTC untung 13 juta, PTE rugi 13 juta. Lalu pada saat yang jawaban B, kurs jatuh tempo 15.000, dihedingkan 14.000, jumlah yang seharusnya diterima PTC adalah 13 US dikali 15.000 sama dengan 195 juta. Jumlah yang diterima PTC 13 US dikali 14.000, 182 juta. Dan jadi PTC rugi 13 juta dan PTE untung 13 juta. Demikian Bu Yuniar. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Bu Antik. Sudah benar ini ya. Untuk berikutnya, yang soal nomor 5 itu margin trading kayaknya ya. Pak Nom boleh Silakan. Iya. Silakan Pak Nom. ya, izin share screen. Untuk soal nomor 5, Pak Sony ingin melakukan margin trading dengan meminta kepada BRI untuk membeli 200.000 US dollar. Kurs saat transaksi 1 US dollar itu 300 yen. Pak Sony cukup menyerahkan ke BRI jumlah 200.000.
Pertanyaannya, bila keesokan harinya Pak Sony ingin jual falas tersebut saat yen naik 1 US-nya 320 yen, maka dalam waktu sehari Pak Sony akan memperoleh keuntungan berapa? Jawabnya 1 kali 200.000 sama dengan 200.000 US. Kemudian soal yang keduanya, namun bila keesokan harinya Pak Sony ingin jual falas tersebut karena butuh uang saat yen turun 280 yen, maka dalam waktu sehari Pak Sony akan mengalami kerugian berapa? Yaitu jawabannya 300 dikurang 280, yaitu 20 dikali 200.000. Jadi kerugiannya 400.000. Itu Bu Junior. Oke, terima kasih Pak Anom. Sudah benar nih jawabannya untuk Pak Anom nomor 5. Silakan untuk soal yang terakhir, soal nomor 6. Itu interaksi pasar uang dan falas. Tidak ada yang mau mencoba soal 6. Soal 6 itu bisa dikerjakan oleh nomor absen 6 sampai 10. Berarti 5 orang. Terus nomor absen 21 sampai 25. 5 orang juga, 10 orang. Nomor absen 36 sampai 40. 5 orang juga. Berapa itu berarti? 15 Bu, orang. mau coba jawab, Bu. Ya, Bu Zulfi. silakan. Tapi nggak sesuai absen. Ya, nggak apa-apa. Karena ditawarkan nggak Udah. ada yang mau mencoba ya. Oke, silakan. Saya coba share screen ya, Bu. Semoga jawabannya Oke. benar. Iya, Bentar, Bu. Eh, Sudah terlihat, Bu Yuniar? iya, sudah. Ini untuk yang nomor 6. Pertanyaannya, menurut Anda investasi mana yang dipilih investor membeli falas atau pasar uang? Nah, di sini diketahui hari Jumat 28 November itu libur. Untuk hari berikutnya Selasa 3 Desember, selang 4 hari, Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa. Kemudian kurs falasnya itu 1 US dollar senilai 14.000. Untuk pasar uang 18% per tahunnya. Nah, ini asumsinya kita hitung 4 hari ya, Bu. Nah, untuk yang pertama, investasi pasar uang, ini itu ada bunga 18% per tahun dan dihitung dalam 4 hari. Berikut perhitungannya. Untuk bunga selama 4 hari, modal kali suku bunga tahunan kali jumlah hari dibagi 365 hari. Nah, ini ada 1 miliar dikali 18% dikali, ini sudah hasilnya 4.365, dibagi 3, jumlah hari dibagi 365, hasilnya 1.972.602 rupiah. Sedangkan untuk investasi falasnya, di sini kursnya 1 US dollar sama dengan 14.050 rupiah. Setelah 4 hari, maka keuntungan per US dollarnya adalah dari 14.050 rupiah dikurang 14.000 sama dengan 50 rupiah. Maka investor membeli 1 juta US dollar dengan keuntungan 50 juta, Ibu. Oke, jadi saya ralat ini coba dilihat lagi nanti. Itu apa benar Ya, 4 Bu. hari? Hitungan saya 3 hari. Karena Sabtu, hari Minggu Minggu, nggak perlu ya. dihitung. Oh, hari Sabtu, Minggu berhitung ya, Bu. jadi kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kan 4 hari itu ya. Ya. Tapi Minggu tidak usah dihitung. Oh, Jadi gitu. nanti hitungannya jatuhnya 3 hari. Untuk perhitungan yang lain sudah benar. Hanya harinya saja yang Oh, penghitungan jadi hari yang hari salah. kerjanya kalau ketemu hari Minggu itu nggak dihitung ya, Bu? Tidak usah dihitung. Hari Minggu tidak usah dihitung. Berarti cuma 3 hari kerja ya, Bu, hitungannya ya? Iya, betul. Baik, Bu Yuniar. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Sulfi. Oke, sudah cukup semua ya? Sudah semuanya sudah terjawab. Eh, jadi materi kita nanti untuk UAS. Ini sebentar saya coba intipkan soalnya ya. Kisi-kisinya untuk UAS nanti ada 3 soal yang harus Anda kerjakan. Yang pertama nanti silakan Anda pelajari tentang bunga bank.
ya, tentang bunga bank. Nanti ada sistem anuitas, ya. Silakan Anda isi nanti dalam tabel, karena waktunya nanti 3 hari, maka nanti Anda hitungnya selama 12 bulan. Jadi karena nanti soalnya itu peminjaman selama 1 tahun, ya. Tolong dipelajari untuk yang bunga bank metode anuitas plus tabelnya. Oke, soal kedua adalah tentang falas, ya, tentang falas. Kemudian nanti soal yang ketiga, ini saya juga masih coba ingat kembali, leasing sudah ya, sudah masuk di materi kita yang kemarin, belum ya leasing ya? Sudah leasing? Sewa Belum, guna Bu. bangunan? Belum ya? Oke, nanti coba Belum, saya Bu. ralat. Jadi intinya soalnya ada 3, nanti mungkin falas, kemudian 1 soal lagi eh, jasa keuangan yang lain mungkin ya, untuk melengkapi jumlah 3 soal. Oke, jadi itu kisi-kisinya ya. Oke, mungkin Bu Yuniar akhir sekian dulu. Sebelum Bu Yuniar akhiri, perkenankan Bu Yuniar untuk selama perkuliahan mungkin ada kesalahan, ada yang mungkin kurang jelas, atau mungkin waktunya terlalu molor ya, kadang sampai jam 21 lebih. Jadi mudah-mudahan nanti untuk kedepannya sehubungan dengan materi Bu Yunar ini bisa Anda praktekkan, karena kalau ilmu perbankan itu bukan berarti Anda harus pegawai bank, bukan ya, tapi non perbankan pasti Anda juga merasakan instrumen-instrumen perbankan yang mungkin Anda gunakan. Gitu ya. Oke, cukup saya akhiri sekian dulu. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yuniar. Jadi untuk minggu depan itu tetap ada Zoom atau UAS-nya dikerjakan di rumah gitu ya, Bu? UAS-nya dikerjakan di rumah karena waktunya 3 hari. Jadi nanti soalnya saya serahkan ke Mbak Desti. Berarti minggu depan sudah tidak ada Sudah perkuliahan. tidak ada perkuliahan. Siap, baik. Bu, soal UAS-nya bisa lebih lama dikit nggak Bu? Dikasihnya Bu. Jangan 3 Itu kan hari kemarin Bu. 1 hari, mundur 2 hari, terus 3 hari ya. Tapi soalnya Mm-mm. mudah kok 3. Cuman 3, semuanya ada di soal-soal breakout. Dipelajari itu aja. Nggak akan jauh dari situ. Ya, Cuma semoga ya ganti Bu. Ini karena saya karena untuk BKD, jadi dosen untuk semester ini memang diburu waktu ya. Jadi Anda ujiannya itu tanggal berapa ya? Tanggal 23 ya. Nah, BKD-an itu sudah harus tanggal 30. Anda 23 berarti saya terima sekitar tanggal 26. Nah, saya koreksi. Nah, paling enggak saya ngoreksinya 3 hari. 2-3 hari karena kelasnya kan banyak. Gitu ya. Mudah kok. Enggak, intinya sama dengan soal-soal breakout. Dipelajari itu aja. Nanti untuk soal dan linknya saya upload di learning. Saya infokan Ya, masuk di grup learning. Iya. Kemudian dimasukkan ke ini. Apa namanya? Drive ya biasanya. Iya, Bu. Nggih. Beserta tugas-tugasnya. Nggih. Ya. Baik. Jadi untuk yang lain, untuk tugas hari ini tetap Anda bisa setorkan ke penugasan khusus untuk hari ini, pasar uang dan pasar
falas ya. Ya, linknya sudah tertera di Dironi, Bapak Ibu. Oke, Baik, saya juga, siap. saya juga minta maaf jika ada kesalahan yang pernah saya buat. Mohon maaf untuk kekurangan yang pernah saya buat juga, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Yuniar untuk pertemuan pertama sampai pertemuan akhir ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga kedepannya kita bisa bertemu dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Warahmatullahi beribadah di wabarakatuh. Selamat malam, luar. Kak. Oke, Selamat malam, selamat Resti. Selamat malam. malam, Bu Terima Yuniar. kasih, Terima Bu kasih. Yuniar. Istirahat. Terima kasih Bu Dadah. Yuniar. Sehat Terima kasih Kak semuanya. Desti. Terima kasih, Prana, Bu Erna, Pak Kiki, Ya, Mbak Desti, Bu Yunia. dan Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.